A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Alma-Aulia, usia saya 20 tahun. Sebelum kita memulai, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آيات. صدق الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di dalam mukaddimah tadi, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan, dan turunnya Al-Qur'an itu memiliki dua tahap. Yang pertama, turunnya Al-Qur'an dari Baitul Makmur langit ke-7 ke Baitul Izzah langit dunia. Turunnya Al-Quran di tahap pertama ini turun secara keseluruhan yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.660 ayat, dengan dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qadar yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Nah, tahap kedua ini diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Tahap kedua inilah yang sering kita peringati di 17 Ramadan. Pertama kalinya turun di Gua Hira pada Rasulullah SAW di surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima dan diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat ketiga. Hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini sangat mulia karena ini adalah pesan-pesan cinta langsung dari Allah kepada kita. Dan saking mulianya Al-Quran ini, semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Yang pertama, diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Syahrul Ramadana syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Itulah mengapa di bulan Ramadan kita diminta untuk meningkatkan amalan-amalan kita, memperbaiki hal-hal yang buruk sebelumnya dan diperbaiki, benar-benar dibenahi di bulan Ramadan. Itulah mengapa ketika bulan Ramadan beberapa amalan-amalan yang sebelumnya sunnah itu sangat dianjurkan, seperti sholat tarawih, sholat witir, bacaan-bacaan Al-Quran ditingkatkan. Karena selama bulan Ramadan ini, karena keberkahannya, semua amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ketika bulan Ramadan telah datang, maka seluruh pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup.
Nah, yang kedua diturunkan pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Qadar yang berbunyi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu atau malam turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang sering kita kejar di 10 malam terakhir. Mengapa beberapa orang-orang soleh ketika memasuki bulan Ramadan terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, mereka akan melakukan iktikaf di masjid demi mengejar satu malam ini, karena satu malam yang kita temukan di bulan Ramadan ini yang disebut Lailatul Qadar ini, maka amalan yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, karena itulah orang-orang soleh banyak yang meningkatkan amalan-amalannya lebih banyak lagi ketika memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir dia diturunkan kepada umat yang paling mulia. Kata Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, kamu umat Islam adalah umat yang paling baik yang diturunkan atau diciptakan untuk manusia. Masya Allah, Al-Quran ini saking mulianya sehingga semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu juga ikut mulia. Hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini saking cintanya kepada kita, saking begitu baiknya kepada kita, sampai-sampai dia menurunkan pedoman untuk kita hidup di muka bumi ini, karena kita diciptakan oleh Allah untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran ini adalah acuan kita selama kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Itulah mengapa Al-Quran itu berisi tentang segala hal yang ada dalam hidup kita, mulai dari kita masih di dalam perut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada semua penjelasannya di dalam Al-Quran. Karena kata Allah, Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita semua, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, agar bagaimana selama kita hidup di dunia kita benar-benar berada dalam koridor kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menurunkan petunjuk-petunjuk ini untuk kita agar bagaimana kita benar-benar ada dalam jalur itu, ada di dalam jalur penciptaan kita. Hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu itu untuk beribadah kepadanya. Jadi marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberi kita ampunan dan semoga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.